Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, tepuk satu, tepuk lima. Oh dapat, coba nanti diulang lagi ya pelajarannya kira ya. Besok kita ketemu, kita belajar berhitung lagi ya. Ya, oke. Tepuk 3, 2, 1. Ferdi, besok kita belajar berhitung lagi coba ya. Nggak pas kayaknya tadi. Oke, Mbak ulang ya, salamnya ya. Tadi kayaknya sebagian besar sudah cukup fokus. Jadi minta tolong Mbak jawab salam Mbaknya lebih semangat lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga pada siang hari ini walaupun hujan Allah masih meridhoi kita untuk berkumpul di sini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi adik-adik pada siang hari ini pada mau ngapain sih kesini? Disuruh siapa? Kemarin tadi malam pengumumannya kita mau ngapain ya hari ini ya? Mau nampil adik-adiknya? Oh pentas, sudah siap pentasnya. Oke, jadi pekan ini insya Allah yang akan pentas di depan adik-adik ini adalah kakak-kakaknya semua yang ada di sini. Karena kakak-kakaknya ini yang ngajarin adik-adik kan kemarin ya. Yang kelas 7 pekan depan kalau misalnya mau ikut boleh banget. Soalnya Naila ikut juga kan. Langsung pegang-pegang temennya mau ikut juga. Soalnya Naila ikut juga. Jadi kalau misalnya mau belajar MC bareng atau belajar yang lainnya boleh banget ya. Jam 1 ditunggu. Nanti bolehlah kontak mbak-mbaknya salah satu dari kami boleh nanti minta nomornya kalau berminat. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi insya Allah hari ini adalah judul acara kita adalah prapentas keterampilan anak dusun temusur. Jadi nanti yang akan pentas adalah kakak-kakaknya. Dan sebelumnya Mbak mau bacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua ada pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah, yang ketiga acara inti, ada ceramah dan pembacaan puisi berantai, dan yang terakhir adalah penutup. Ya baiklah, mari kita buka acara kita pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada siang hari ini, kita beranjak ke acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah kepada Mbak Siti dan Mbak Ira. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah.
Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Shalla Rabbuna ala Muhammadin syafi'il anam syafi'il anam al-badru tamam nurun tajalla alaihi salam alaihi salam alaihi salam alaihi salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak kepada Mbak Siti dan Mbak Ira yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya. Bagus nggak adik? Hari ini dari mulai pekan kemarin ya, ada yang ikut sari tilawah, kiroah dulu, kiroah. Oh, nggak pada berangkat. Sari tilawah ada nggak? Nah, berarti nanti minimal besok kalau misalnya tampil harus sebagus Mbak Ira ya. Bisa ya? Bisa. Untuk adik-adik yang mungkin tadi terkesima gitu ya sama Mbak Siti waktu membacakan kiroahnya gitu ya, waktu kiroah gitu kan. Terus berminat untuk belajar, ditunggu kedatangannya insya Allah setiap hari Senin, Selasa, Rabu jam 1 di sini gitu ya. Kita lanjutkan, acara yang berikutnya adalah acara inti. Kita udah masuk ke acara inti dan yang pertama akan ada ceramah dari Mas Imam. Nah, untuk manggil Mas Imam nih biar hadir di tengah-tengah kita, Mbak minta nanti adik-adik bilang gini ya, Khotibuna gitu ya. Terus nanti Mbak panggil Mama Mas Imam. Kita coba ya. Khotibuna. 1, 2, 3. Khotibuna. Mas Imam. Yang saya banggakan teman-teman mahasiswa KKN seperjuangan serta yang saya cintai adik-adikku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan sangat banyak nikmat, yang mana nikmat yang sangat banyak ini sampai tidak bisa dihitung oleh alat secanggih apapun, alat semutakhir apapun. Kedua kalinya, salawat salam selalu dan selalu kita curahkan baginda besar kita, Nabi agung kita, pemimpin kita, panutan kita, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa Islam dengan perjuangan beliau dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, hingga kita tahu apa itu Islam, iman, dan juga ihsan. Ketiga kalinya, tak lupa saya sangat berterima kasih terhadap MC yang telah memberikan kesempatan, baik kesempatan sedikit untuk memberikan materi yang berjudul Akhlak Terpuji. Adik-adikku yang saya sayangi, kira-kira apakah ada seorang tokoh, seorang ahli agama, seorang ahli ilmu yang tidak memiliki akhlak? Apakah ada? Tentunya jawabannya pasti tidak. Kenapa tidak? Padahal akhlak ini sangatlah sepele. Padahal akhlak ini mungkin
Kita mikirkan akhlak itu paling gampang lah. Iya, untuk materinya gampang, tapi untuk prakteknya susah. Untuk pembiasaan kalau sudah terbiasa susah. Kalau terbiasa sudah gampang. Seperti itu. Nah, maka dari itu Rasulullah bersabda dalam hadisnya, innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, yang artinya sungguhnya aku diutus ke dunia ini, ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Rasulullah ditugaskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak? Jawabannya sangat sederhana. Karena akhlak ini adalah dasarnya, paling dasarnya ilmu. Kalau ini tidak bisa, ibaratnya adalah kalau kita membangun sebuah rumah, sebuah bangunan, itu nggak ada yang namanya tiangnya nggak begitu kuat, ditanamkan di tanah, itu bakal ambruk. Kalau gempa bumi bakal nanti roboh, gampang robohnya. Kalau kena angin yang kencang, bukan puting beliung ya, itu nanti bakal cepat rusaknya. Seperti itulah akhlak, sangatlah penting. Makanya Imam Bukhari, siapa Imam Bukhari? Dia adalah yang mengeluarkan hadis atau yang meriwayatkan hadis-hadis, yang mana hadisnya yang dikeluarkan itu adalah sahih. Jadi hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari ini adalah setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran, kalau nggak ada di Al-Quran berarti rujukannya hadis. Seperti itu. Kemudian Imam Bukhari ini ceritanya sedang ingin mendengar satu hadis, yang mana orang ini sudah pernah mendengar hadis tersebut. Kemudian didatangilah rumahnya. Padahal Imam Bukhari ini jauh dari Bukhara atau yang sekarang Irak, negara Irak. Nah, katakanlah kalau nggak salah negaranya itu Madinah. Nah, padahal Madinah sama Irak itu kan jauh. Nah, sampai di depan rumahnya Imam Bukhari itu sebelum mengetuk pintu, Imam Bukhari melihat ada kandang kuda. Di kandang kuda itu ternyata tidak ada makanan ataupun minuman sama sekali, dan kondisi kudanya sangatlah kurus. Lalu apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari? Imam Bukhari hanya langsung meninggalkan rumah itu dan tidak ingin mendengar dari seorang yang tidak memiliki akhlak atau adab. Nah, ini sangat penting. Mungkin hanya dasar teori sangatlah gampang. Mungkin diajarkan oleh Pak Rudi, yang mungkin Pak Rudi juga sudah mengamalkannya dan mungkin ya sudah dipraktikkan. Bisa kita bayangkan bahwa bagaimana seorang siswa kepada gurunya ngomong atau berbicara tanpa akhlak. Bagaimana kita bisa bayangkan bahwa seorang anak berbicara kepada orang tuanya tanpa akhlak. Nah, inilah gunanya akhlak seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga kita termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Allahumma amin. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada yang ikut ceramah? Belajar ceramah? Ada nggak? Kok malu-malu gitu? Ya tadi kan contohnya cowok ya. Jadi besok tunjukkan bahwa dua cewek juga bisa. Angga ikut dong nggak? Biar ada cowoknya. Oke, yang kedua ya, ceramah yang kedua. Kita lanjut yang kedua. Ini akan disampaikan oleh Mas Rois. Sama seperti tadi ya, kita manggilnya ya. Manggilnya tadi apa, Dek? Ya, yang sama ya, jangan Mas Mas. Khotibuna gitu ya. 1, 2, 3. Mas Rois. Gimana Mas Rois, kamu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngantuk ya, karena beda bahasa kita. Ayyuhal ikhwanil kiram, a'izzatil wa ahibba. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد أيها الكرام الأعزاء وإخوتي الأعزاء أحبة أولا نشكر الله تعالى على نعمه كثيرة التي يعطيه إلينا كثيرا حتى نستطيع أن نجتمع في هذه المكان المبارك وفي هذه المسجد المبارك إن شاء الله. ثانيا صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى إلى الناس. الآن بهذه الفرصة أريد أن ألقي محاضرة قصيرة تحت الموضوع اختلافا في هذا البلد في اختلاف في هذا البلد هي رحمة كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وفي القرآن العظيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Surah Al-Hujurat al-ayat salah satu ayat. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang perbedaan itu sebuah rahmat. Yang mana kita lihat sejarahnya dulu ya, pada zaman sahabat. Kalau misalkan pakai bahasa Arab terus nanti pada nggak paham ya. Jadi pakai Indonesia ya. Berani pakai bahasa Arab semua ini. Pakai bahasa Arab. Jadi kita lihat sejarah dahulu dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika menyebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus menjawab. Ingat ya. Jadi dari zaman sahabat ataupun zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita ketahui bersama bahwasanya Rasul seorang pemimpin, ya enggak? Seorang presiden kalau misalnya zaman sekarang yang memiliki akhlak yang mulia, terpuji, dan salah satunya beliau sangat menghormati perbedaan yang ada di negara Arab Saudi ketika itu. Dan kita lihat di negara Indonesia banyak nggak sih perbedaan di Indonesia? Banyak ya. Itu tadi di ayat disebutkan perbedaan antara agama di Indonesia itu ada Islam, Kristen, Protestan dan lain sebagainya, Hindu dan Buddha. Adapun perbedaan dalam suku juga banyak ya, suku Jawa, suku Madura, suku mana lagi. Dan perbedaan warna kulit di Indonesia juga banyak ya. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang banyak. Jadi dari sini saya harap bisa menghormati semua perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita sendiri. Wabil khusus di hadhil qaryah al-mubarak insyaallah. Ayyuhal mustami'un al-kiram, limadza yahdus dzalika? Laisa siwa liqillati fahmihim ala sanadil Islam. Jadi bahwasanya itu semua ada perbedaan karena ada sedikitnya pemahaman tentang syariat Islam. Di anna Islam yang dulu ikhtilafan wa ni'matun wa barakah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtilafun ummati rahman. Jadi perpecahan di umatku itu sebuah rahmat. Rawahu Baihaqi. Walizalik najibu alaina an natabi'ala amila wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza najidu ikhtilafan fi baladina naj'aluhu adawa wal aksuhu naj'aluhu ni'mah wa rahmah wa barakah bainana amin amin wa rabbal alamin kafaitu alami fi hadhihi fursah jamilah idza wa atlubu afwa minkum idza wajadtum khata'an faminni wa minasyaitonir rajim wa idza wajadtum sawaban fa minallahi wahda
Syukran ala husni istimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan Mas Rais bahasa apa deh? Bahasa Arab, maaf pintar. Bukan bahasa Jawa ya? Bukan. Oke, biar tambah semangat nih, kita tepuk dulu yuk. Tepuk, nyanyi dulu yuk. Kalau mau suka hati ya, bareng-bareng ya, yang semangat. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk pipi. Gak bunyi ya? Kalau kau suka hati, tepuk pipi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk kaki. Oke, fokus semua ya masih ya. Selanjutnya, kira-kira nih, tadi kan mas-masnya ada 3 nih. Mas Imam udah, Mas Rois udah, yang belum siapa? Jadi yang ini namanya Mas Imam. Mas boleh dibantu kok mati ya mic-nya. Yang ini namanya Mas Imam. Yang ini namanya Mas Rois ya. Yang itu namanya siapa? Pak Rudi ya. Oke, kita panggil bareng-bareng Pak Rudinya ya. Tadi panggilnya gimana? Khotibuna. Manggilnya Pak Kak nih. Kita sepakatin kalau di sini Mas semua aja ya. Mas Rudi gitu ya. Khotibuna yuk. 1, 2, 3. Khotibuna. Mas Rudi, kepada Mas Rudi kami silakan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, lebih enak manggilnya Kak atau Mas? Kak? Mas, Kak atau Pak lah? Yang setuju manggilnya Pak angkat tangan. Malah Pak semua ya nanti. Yaudah, kita setuju saja. Kalau pakai Pak, seharusnya Kak Rudin itu kenapa sih kok dipanggil Pak? Soalnya udah ngajar di SD. Dan di sekolah itu kalau manggil Mas Guru kan nggak ada. Ya kan ada kan? Mas Guru kan nggak mungkin. Alasannya iya, makanya kan terus dipanggil Pak. Walaupun umurnya berapa? Ada yang tahu nggak umurnya Karudi berapa? 30. Berapa Yusfina? Kamu ambil benar, nggak apa-apa yang bahas. 21 tapi tambah 1, 22. Nah, tapi karena di sini itu statusnya Kak Rudin kan sebagai mahasiswa KKN dari STAI Masjid mana? Nah, 1 minggu bersama kita masih belum hafal nama kampusnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid. Nah, seperti ya. Nah, di sini nanti Kak Rudi, jadi kita sepakati manggilnya Kak ya. Tadi kan udah pakai bahasa Indonesia. Terus Kak Imam, terus Kak Rois pakai bahasa Arab. Kak Rudi pakai bahasa Jawa. Oke, nggak apa-apa. Kak Rudi nanti akan pakai bahasa Jawa, tetapi di isinya nanti Kak Rudi akan memakai bahasa Indonesia saja. Tapi nanti mungkin ada campur-campuran bahasa Jawa, nggak apa-apa. Supaya apa? Nanti kalian bisa mudah memahami, gitu ya. Kak Rudi akan memberikan nanti ekspresinya semacam ini sedang berpidato. Jadi Kak Rudi sedang lomba ini contohnya. Jadi kalau orang lomba itu ya benar-benar Assalamualaikum, nah, seperti itu. Nah, makanya nanti dilihat semuanya. Bagi yang belum pernah lomba pidato nanti bisa lihat. Karena ini walaupun belum pernah lomba pidato tapi pernah lomba ceramah. Nah, namanya soal ceramah bukan pidato. Tapi nggak menang, nggak apa-apa lah. Walaupun nggak menang, kalau terus belajar, walaupun belum pernah juara, tapi sekarang udah bisa ceramah. Nah, ini kalian ini sekarang belajar terus, siapa tahu besok Kevin. Besok kalau kelas 5 ikut lomba ceramah ya. Oke. Makanya latihan. Nah, seperti itu. Sudah siap semuanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin.
Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati kepada seluruh teman-teman KKN dari STAI Masjid Juanda, dan yang saya hormati adik-adikku semuanya dari Dusun Kemusuh. Ada yang keluar dari Dusun Kemusuh? Tidak ada. Oke, marilah kita pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kami Islam dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islam yang seperti sekarang ini. Buah semangka bentuknya bulat, buah semangka kecemplung dalam lubang. Adik-adikku yang hebat, kakak di sini mau ceramah, mohon semuanya tenang. Kira-kira bisa tenang nggak? Bisa. Coba kakak mau membacakan surat At-Taubah ayat 129. Mohon semuanya didengarkan, terus nanti dijawab dengan Allah, gitu ya. Ketika kakak baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Allah, gitu ya. Oke, saya mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Oke, seperti itu ya. Tadi ada hasbiyallahu, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah lah aku bertawakal, rabbul arsyil azim, Engkaulah pemilik arsy yang maha agung. Nah, tadi pada kata alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Nah, pada tema bertawakal itu yang akan saya terangkan pada hari ini. Tetapi saya akan menerangkannya bukan hanya macam-macam tawakal, pengertian tawakal, bukan itu. Tetapi adalah penerapan tawakal. Saya punya teman saya namanya David. Nah, David ini ada permintaan. Nah, kita sedang akan menerapkan tawakal. Tawakal adalah berserah diri hanya kepada Allah. Nah, kan udah berserah diri kepada Allah. David ini sekarang gak punya uang, padahal paketannya habis. Nah, terus bagaimana supaya David punya uang? Nah, ini adalah penerapan tawakal. Bagaimana cara mendapatkan uang? Adalah dengan mencari melakukan duit. Memang benar duit, tetapi duit itu tidak. Oh, ternyata Kak Rudi gak bawa duit, ya kan? Duit itu semata-mata bukan duit yang dimasukin kertas atau koin, bukan. Duit adalah 4 huruf yang ada kepanjangannya. Yang pertama adalah D. Apa itu D? Doa. Yang kelas 3, 4, 5 mungkin udah tahu. 6 udah tahu. Apalagi yang udah lulus. Karena tidak pernah menerangkan. D adalah doa. Yang pertama David adalah, ya Allah, aku tuh udah gak punya uang. Aku pengen punya paketan. Aku minta paketan, ya Allah, berikan aku uang. Nah, itu adalah doa. Nah, terus selanjutnya setelah D adalah apa itu?
usaha. Usahanya seperti apa? Usahanya mendatangi orang tua. Pak, Bu, aku rade paketan. Aku minta uang dong. 10.000 aja, tapi 20.000 boleh. Apalagi 30.000. Nah, seperti itu ya. Nah, terus itu udah usaha. Tiba-tiba sama orang tua, gah, mah. Nah, tiba-tiba orang tua enggak. Nah, selanjutnya David akhirnya belum dapat uang. Dia melakukan langkah ketiga, DUI. Nah, I-nya adalah ikhtiar, usaha, yaitu dengan beribadah kepada Allah. Ceritanya ini adalah pagi hari. Lalu David mengambil air wudhu. Setelah itu sholat. Kalau di pagi hari itu adalah sholat duha. Lalu David ini melakukan sholat duha. Allahu Akbar. Habis itu orang tuanya melihat, Masya Allah, anakku ini soleh banget. Ya, nanti habis sholat tiba-tiba, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, aku sudah berdoa kepadamu, aku sudah berusaha, aku juga sudah berikhtiar. Sekarang aku serahkan kepadamu ya Allah. Itu namanya bertawakal. Aku serahkan kepadamu ya Allah. Aku udah DUIT ya Allah. Mosok ira kok kei paketane. Tiba-tiba orang tua dari belakang, Vin, emang jelek dipira. Nah, terus selanjutnya David ini kaget. Kaget aja. Nah, selanjutnya balik, mau ngasih aku uang ya dia. Kenapa sebelum sholat duha? Nah, selanjutnya nih gak usah 30.000, langsung aja nih 35.000. Beli sana 5 giga. Waduh, habis itu David merasa senang dan akhirnya bisa mendapatkan kuota dengan melakukan DUIT. Nah, tadi manfaat dari kita bertawakal adalah seperti itu. Jadi kita itu ketika mau berserah diri kepada Allah, jangan langsung berserah diri aja. Kan tadi tiba-tiba, ya udahlah aku tak tiduran aja, siapa tahu nanti ada yang ingin aku paketan. Nah, kan nggak seperti itu. Nah, maka dari itu langkah bertawakal yang benar adalah doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal. Teman-teman semuanya, mungkin itu saja ceramah yang saya berikan. Mbak Parjo, ketiban jendela. Mbah Parjo ketiban jendela. Mbah Parjo ketiban jendela. Kata lepat nyuwun pangapura. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.